Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baiklah, saya Basal Bangki di sini ingin menyelesaikan atau mengerjakan tugas UTS yang mana tugasnya tersebut adalah membuat video presentasi dari mata kuliah evaluasi sistem pendidikan agama Islam. Baiklah teman-teman semuanya yang saya hormatin, saya cintai, perlu kita ketahui bahwasanya dalam proses pembelajaran ada yang namanya yaitu penilaian. Nah, penilaian ini itu merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui pencapaian hasil belajar para santri atau para siswa. Yang mana selama ini penilaian itu sering dilakukan melalui tes tertulis yang hanya menilai aspek pengetahuan. Padahal perlu kita ketahui bahwasanya kemampuan siswa itu tidak hanya terbatas pada pengetahuan saja, akan tapi juga mencakup keterampilan dan juga sikap. Oleh karena itu, kita itu memerlukan yang namanya penilaian yang lebih menyeluruh, yaitu penilaian autentik, yang mana judul inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, apa itu pengertian penilaian autentik? Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan juga pencapaian belajar siswa melalui berbagai teknik yang mampu menunjukkan kemampuan nyata siswa tersebut. Penilaian ini juga dilakukan berdasarkan tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga penilaian autentik ini tidak hanya menilai hasil akhir, akan tapi dia juga menilai proses belajar siswa. Dengan demikian, penilaian ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada realita penilaian tradisional versus kebutuhan nyata. Yang mana di slide ini itu menunjukkan betapa pentingnya penilaian autentik pada zaman saat ini. Karena penilaian tradisional ini disebutkan pada poin pertama, yaitu fokusnya sangat sempit. Selama ini dominan menggunakan tes tertulis, yang artinya keberhasilan siswa itu seringkali hanya dilihat dari nilai ujian seperti ulangan harian, pilihan ganda, esai, atau bentuk tes lainnya yang menilai kemampuan menjawab soal di atas kertas. Cara ini tuh memang sangat mudah karena sangat praktis, karena cepat diperiksa dan juga hasilnya itu bisa langsung dikasih angka atau bisa dikasih nilai. Namun penilaian seperti ini itu sangat sempit cakupannya karena lebih menekankan pada aspek kognitifnya atau pengetahuannya saja. Yang menjadi masalah itu sebenarnya kemampuan siswa sebenarnya itu tidak hanya terletak pada seberapa banyak materi yang bisa dihafal atau dia jawab pada saat ujian. Ada dua aspek penting yang lainnya yang sangat sering sekali terabaikan. Seperti yang di poin 2 sebutkan ini, ada keterampilan dan juga sikap. Nah, ini yang sering kali terabaikan, bahkan hilang. Ke slide berikutnya, yaitu apa itu penilaian autentik. Ini udah kita sebutkan di awal ya, yaitu proses pengumpulan informasi pencapaian belajar melalui berbagai teknik yang mampu menunjukkan kemampuan nyata siswa. Jadi tidak hanya menilai di atas kertas, yaitu berbasis pada tugas-tugas yang relevan dengan situasi kehidupan sehari-hari dan juga menilai proses sekaligus hasil akhir. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada 3 pilar penilaian menyeluruh. Yang pertama itu ada kognitif, yaitu pengetahuan, lalu afektif, yaitu sikap, dan juga psikomotorik, yaitu keterampilan. Nah, penilaian autentik ini mencakup 3 hal ini, tidak hanya salah satunya, yaitu tidak hanya kognitif, tidak hanya afektif, tidak hanya psikomotorik, akan tapi 3 hal ini digabungkan, yaitu itu yang dinamakan penilaian autentik.
Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada 5 tujuan utama penilaian otentik. Tujuan pertama adalah mengetahui kemampuan peserta didik atau siswa secara menyeluruh. Artinya guru itu tidak hanya menilai siswa itu hanya dari ujian tertulis saja, akan tapi juga melihat kemampuan siswa dari berbagai sisi, seperti misalnya cara siswa itu berpikir, cara siswa itu berkomunikasi, cara atau kreativitas dia, atau kerjasamanya dia, dan juga tanggung jawabnya dia. Dengan begitu, guru itu dapat memahami potensi siswa secara lengkap, secara menyeluruh. Tujuan yang kedua adalah menilai keterampilan menyelesaikan tugas nyata. Maksudnya apa? Maksudnya di sini siswa itu diberikan tugas yang berhubungan dengan situasi kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Misalnya membuat proyek, melakukan percobaan, atau presentasi, dan juga memecahkan masalah tertentu. Nah, dari sini guru itu dapat melihat apakah siswa tersebut sudah mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam praktik nyata. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengukur sikap pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi dalam penelitian otentik ini, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan ini harus seimbang. Ketiga aspek ini harus seimbang, harus sama-sama seimbang karena sama-sama sangat penting. Sikap itu meliputi disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Sedangkan pengetahuan itu yang berkaitan dengan pemahaman materi pelajaran. Lalu keterampilan itu berhubungan dengan kemampuan melakukan sesuatu. Nah, jadi penilaian ini tidak hanya satu saja ya, tidak hanya satu aspek saja, akan tapi tiga-tiganya sangat berkaitan, sangat harus berkesinambungan. Jadi penilaian ini tidak hanya berfokus pada akademik saja. Lalu tujuan yang keempat adalah memberikan gambaran riwayat perkembangan belajar. Jadi penilaian otentik ini dilakukan secara terus-menerus sehingga guru itu bisa melihat perkembangan siswa secara waktu ke waktu. Misalnya mungkin ada yang siswa itu awalnya kurang percaya diri untuk presentasi, akan tapi dia menjadi lebih berani untuk presentasi. Atau juga ada mungkin yang siswa awalnya itu sebelumnya kurang paham materi, menjadi lebih baik setelah belajar. Nah, dengan demikian proses kemajuan siswa itu dapat dipantau dengan jelas oleh guru. Lalu tujuan yang terakhir atau tujuan yang kelima adalah membantu guru memperbaiki proses pembelajaran. Nah, hasil penilaian otentik ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk mengetahui metode mengajar yang sudah efektif atau belum. Jadi jika banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru itu dapat mengubah strategi pembelajarannya agar lebih mudah dipahami. Jadi penilaian otentik ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, akan tapi juga bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah karakteristik penilaian. Ya, di sini ada seperti tangga ya, karakteristik penilaian. Yang pertama itu menilai proses dan hasil belajar sekaligus. Jadi yang dinilai itu bukan hanya hasil akhirnya, akan tapi juga bagaimana siswa itu mencapai hasil tersebut. Jadi tidak hanya menilai dari hasil akhir, akan tapi dari awal sampai akhir itu dinilai. Lalu yang kedua itu dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama proses belajar, bukan hanya ketika saat ujian saja. Lalu yang ketiga itu menggunakan berbagai teknik penilaian. Nah, karena kemampuan siswa itu berbeda-beda, guru itu harus menggunakan banyak metode. Seperti mungkin yang bisa digunakan, teknik yang bisa digunakan itu seperti misalnya observasi untuk menilai sikap, terus juga tes
tertulis atau lisan itu untuk menilai pengetahuan, lalu juga praktik atau kinerja itu untuk menilai keterampilan. Terus juga ada portofolio untuk melihat perkembangan siswa, dan juga ada proyek itu untuk menilai kemampuan pemecahan masalah. Lalu yang keempat itu ada karakteristik penilaian yang keempat itu ada berbasis tugas nyata atau kontekstual. Jadi ya tugas yang diberikan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima itu bersifat objektif atau menyeluruh dan juga berkesinambungan. Lalu kita lanjut selanjutnya itu ada di sini instrumen dan juga bentuk penilaian. Di sini bentuk penilaian itu ada 5 ya. Yang pertama adalah penilaian kinerja, yang mana penilaian kinerja ini adalah penilaian yang dilakukan dengan meminta siswa untuk menunjukkan secara langsung kemampuan atau keterampilan tertentu melalui praktik, demonstrasi, simulasi, atau juga unjuk kerja. Nah, dalam penilaian ini, guru itu tidak hanya melihat hasil akhir, akan tapi juga memperhatikan proses peserta didik atau siswa itu ketika melakukan tugasnya. Dan penilaian kinerja ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu mampu untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam tindakan nyata. Dan aspek yang dinilai oleh guru itu mencakup seperti ketepatan dalam melakukan tugasnya, terus juga keterampilan teknis, kepercayaan diri, kedisiplinan, lalu ketelitian, dan juga kemampuan komunikasi. Lalu bentuk penilaian yang kedua adalah penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini adalah penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh siswa dalam periode waktu yang tertentu atau ada deadline-nya. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyajian hasil. Tujuannya itu ada melatih tanggung jawab, lalu juga mengembangkan kreativitas, lalu juga melatih kerjasama, terus juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Penilaian yang ketiga itu ada portofolio. Nah, portofolio ini adalah penilaian melalui kumpulan hasil karya siswanya yang disusun secara sistematis dan juga dalam periode tertentu, yang menunjukkan perkembangan kemampuan, proses belajar, dan juga pencapaian peserta didik atau siswa. Nah, portofolio ini tidak hanya menilai satu hasil, tapi melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Bentuk penilaian yang keempat itu adalah observasi. Observasi ini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku, sikap, kebiasaan, dan juga interaksi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, observasi ini biasanya digunakan untuk menilai aspek afektif atau sikap dan juga sosial. Lalu aspek yang diamati oleh guru itu atau yang dinilai adalah disiplinnya, tanggung jawabnya, kejujurannya, kerjasamanya, dan juga kepeduliannya. Lalu bentuk penilaian yang terakhir adalah penilaian diri atau self-assessment. Jadi penilaian diri ini adalah proses ketika siswa menilai kemampuan, proses belajar, kelebihan, kekurangan, dan juga pencapaian dirinya sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, penilaian ini itu melatih siswa untuk jujur atau reflektif dan juga bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Nah, tujuannya ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran belajar, terus juga melatih introspeksi, dan juga mengembangkan tanggung jawab pribadi, lalu juga membantu peserta didik mengenali kelemahan dan juga potensinya. Nah, di sini ada analisis implikasi, yaitu kelebihan versus kekurangan. Kelebihannya yaitu menilai kemampuan secara nyata, mendorong siswa aktif dan juga kreatif, memotret 3 aspek utuh yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, lalu juga memberikan gambaran data yang lengkap. Lalu kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama,
persiapan instrumen harus sangat matang. Terus juga tingkatan kompleksitasnya lebih tinggi dibanding tes biasa. Lalu yang terakhir adalah menuntut keahlian observasi ekstra dari guru. Lalu di sini yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu mendapatkan gambaran utuh. Jadi penilaian otentik adalah evaluasi nyata dan juga menyeluruh terhadap pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Melalui tugas yang relevan dengan dunia nyata, guru mendapatkan potret perkembangan siswa yang jauh lebih lengkap, menjadikan standar esensial untuk pendidikan modern. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.